dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iza Widya Mahastiva, mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebagai pembawa acara yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Saya akan membacakan susunan acara pada webinar kali ini yang bertemakan edukasi kesehatan gigi dan mulut era new normal. Yang pertama-tama itu ada pembukaan yang nantinya akan dibacakan oleh saya, kemudian sambutan DPL yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Dina Fatmawati SSI MSC, kemudian dokumentasi bersama bersama DPL yang nantinya akan dibawa oleh panitia, kemudian sambutan ketua panitia webinar, kemudian akan dilakukan pretest, penyampaian CV yang nantinya akan dibacakan oleh panitia, kemudian penyampaian materi yang nantinya akan dibacakan oleh Dr. Gigi Safira Raudia Aidina, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada post test, kemudian ada penyerahan sertifikat, kemudian ada sesi foto bersama dan penutupan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dosen pembimbing lapangan kepada Ibu Dina Fatmawati, SSI MSC. Waktu dan media kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ini pembawa acaranya namanya siapa ini? Gina? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, adik-adik. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili gitu ya, dari Desa Waru, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Kemudian Ibu Dr. Gigi Safira Raudia Aidina selaku pembicara dalam kegiatan webinar kali ini dan seluruh peserta kegiatan webinar pada pagi ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di dalam kegiatan pagi ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku DPL, dosen pembimbing lapangan untuk kegiatan KKN, mengucapkan terima kasih kepada kepala desa gitu ya, atau warga desa atau adik-adik semua ini ya yang ada di sini yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa bimbingan kami terutama di KKN ini untuk menyelenggarakan program KKN, khususnya salah satunya adalah webinar kali ini. Nah, tujuan kegiatan kali ini adalah untuk memberikan gambaran pengetahuan umum terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, khususnya di era new normal. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kesehatan gigi dan mulut itu tidak kalah pentingnya, karena itu merupakan salah satu gerbang masuknya virus COVID-19 itu sendiri. Nah, kegiatan ini diharapkan akan memberikan manfaat gitu ya sebagai salah satu bentuk upaya promotif gitu, baik promotif gitu khususnya ya, bukan hanya preventif saja untuk menjaga atau mencegah masuknya virus atau kuman-kuman lain sehingga kesehatan kita dapat terjaga dengan baik. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya dan waktunya saya berikan kembali kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Desa Sayung dengan Bapak Pemimpin. Karena beliau berhalangan hadir pada pagi hari ini, maka saya lanjutkan acara berikutnya. Acara selanjutnya adalah dokumentasi bersama dosen pembimbing lapangan kepada panitia. Saya persilakan untuk memandu dokumentasinya. Baik, terima kasih untuk semua peserta webinar bisa on cam terlebih dahulu. Saya hitung ya. 1,
2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya tidak lama-lama lagi, langsung saja dimulai acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang sebelumnya akan dibacakan penyampaian CV pembicara yang akan dibacakan oleh moderator. Mari kita sambut moderator kita pada pagi hari ini. Kepada Saudara Gina Nada, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu yang telah hadir pada acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Gina Nada Mulydia, selaku moderator webinar pada pagi hari ini dengan judul Edukasi Kesehatan Gigi dan Mulut di Era New Normal. Terima kasih kepada Iza selaku MC kita pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan waktunya kepada saya untuk melanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Arifin selaku Kepala Desa Waru Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, yang kebetulan berhalangan hadir pada pagi hari ini. Kepada yang kami hormati Ibu Dina Fatmawati, SSI, MSC, selaku dosen pembimbing lapangan kami, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum dilakukan pemaparan materi pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu nanti akan diadakan pretest untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta terhadap kesehatan gigi dan mulut. Linknya dikirimkan via kolom chat dengan waktu 5 sampai dengan 10 menit. Untuk panitia, dimohon untuk bantuannya bisa mengirimkan link di kolom chatnya. Baik, bagi teman-teman semua, dimohon untuk mengisi link pretest terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Oh iya, silakan Mas Firman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Perkenalkan, Ya, nama saya Firman Sabrianto Putra dari Fakultas Kedokteran Gigi Angkatan 2021. Izin menanyakan, Kak, untuk link pretest di saya memerlukan akses, Kak. oh iya, sebentar. Belum saya buka ya, maaf.
Iya, kenapa Dek siapa Nilna? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Perkenalkan, nama saya Nila Luxania. Untuk kasus saya sama seperti Firman, Kak, mengakses. Ya, sebentar ya, lagi dibuka linknya aksesnya. Tunggu sebentar. Saya sudah kirimkan di kolom chat ya, yang link terbarunya. Terima kasih. Baik, teman-teman semua, waktu pengerjaan pretestnya telah habis. Selanjutnya akan kita lanjut ke sesi berikutnya. Tak kenal maka tak sayang, teman-teman semua, webinar pada pagi hari ini dengan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Syafira Raudia Aidina. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan CV pembicara kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan Dr. Gigi Syafira Raudia Aidina, tanggal lahir 31 Januari 1998, dengan riwayat pendidikan. Dr. Gigi Syafira Raudia Aidina merupakan alumni dari SMA Semesta Bilingual Boarding School Semarang pada tahun 2012 sampai dengan 2015 dan mendapatkan IPK sebesar 3,44. Dr. Gigi Syafira Raudia Aidina melanjutkan pendidikan kedokteran gigi di Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan IPK sebesar 3,3. Beliau melanjutkan pendidikan profesi kedokteran gigi di Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan IPK sebesar 3,44. Baik, langsung saja menyapa Dr. Gigi Syafira Raudia Aidina. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, Gina. Baik, terima kasih dok atas partisipasinya dan telah meluangkan waktunya. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat juga ya. Amin, amin. Baik dokter, mohon izin langsung saja kita mulai pemaparan materi pada pagi hari ini dengan judul Edukasi Kesehatan Gigi dan Mulut di Era New Normal, dan waktu dan medianya kami persilahkan dokter. Oh iya, terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya menyapa dulu yang terhormat Kepala Desa, kemudian yang terhormat dosen pembimbing lapangan Ibu Dina, kemudian dan juga teman-teman peserta dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Safia Roda Aidina, saya alumni dari Unisula juga. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai kesehatan gigi dan mulut ya, terutama saat era pandemi seperti ini. Mungkin secara singkat saja, dan nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada sesi pertanyaan, G. Oke, lanjut. Nah, hari ini saya akan membahas salah satu penyakit yang paling sering kita temui di gigi dan mulut kita. Sebenarnya beberapa penyakit yang lainnya itu masih banyak ya, tapi di sini saya hanya membahas satu karena ini yang paling sering ditemukan, yaitu karies atau gigi berlubang. Tentunya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pasti pernah merasakan kalau giginya itu berlubang. Biasanya kalau kita bercermin ya Bapak Ibu ya, itu ada warna hitam atau warna coklat-coklat di bagian permukaan gigi kita. Nah, itu namanya karies atau gigi berlubang. Jadi definisi karies atau gigi berlubang itu apa sih? Jadi definisinya adalah area gigi yang rusak secara permanen sehingga berkembang menjadi lubang pada gigi. Penyebabnya itu bisa bermacam-macam, salah satunya tentunya karena bakteri. Kemudian bisa juga karena kita terlalu sering ngemil, minum dan makanan manis, terus kita juga kurangnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kita jarang sikat gigi, lupa sikat gigi malam. Nah, kayak gitu bisa memicu terjadinya karies atau lubang pada gigi. Nah, karies itu apabila dia rusaknya masih awal, itu biasanya tidak bergejala ya teman-teman. Namun apabila dia sudah lama, itu dia gejalanya bisa ngilu. Nah, ngilu terutama pada saat kita minum atau makan panas, gigi jadi lebih sensitif, terus untuk lebih parahnya lagi bisa ngerasain cekot-cekot, cenut-cenut, apalagi sampai kita nggak bisa tidur. Nah, itu artinya karies atau lubang giginya itu udah sampai dalam, udah sampai saraf gigi. Makanya waktu gigi kita masih ngerasain ngilu, itu sebaiknya langsung diperiksain, kemudian langsung kita lakukan perawatan atau penambalan gigi ya, biar nanti kariesnya itu dia nggak berlanjut sampai saraf gigi. Gitu. Oke, lanjut. Next slide. Nah, ini saya gambarin skema singkat ya proses terjadinya gigi berlubang atau karies. Jadi awalnya gigi berlubang itu karena ada plak yang menempel. Plak itu apa? Jadi plak itu merupakan lapisan atau rumah bakteri ya, rumah bakteri yang menempel pada gigi. Sebenarnya plak ini itu bisa hilang kalau kita sikat gigi yang rajin. Namun kalau biasanya kita skip atau lupa sikat gigi, plak akan terus menempel dan melekat pada permukaan gigi. Jadi plak itu dia awalnya dari sisa makanan yang kita makan. Terus kan kita nggak sikat gigi tuh, jadi sisa makanannya tuh masih nempel dan bertumpuk menjadi plak gitu. Nah, plak ini kalau dibiarin, kalau kita lupa sikat gigi terus dibiarin, dia akan mengeluarkan asam laktat namanya. Nah, kalau misalnya bakteri ini udah mengeluarkan asam, itu akan terjadi demineralisasi enamel atau demineralisasi email. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi gigi itu dia punya beberapa lapisan kayak kulit kita. Nah, lapisan yang paling luar itu namanya email atau enamel. Kemudian lapisan yang kedua itu namanya dentin, dan lapisan yang ketiga itu namanya jaringan pulpa atau jaringan saraf gigi. Nah, awalnya itu si asam laktat ini dia akan merusak enamel kita, dia akan membuat enamel kita itu luruh atau menggerogoti enamel kita. Nah, jadinya akan terjadi karies gigi dan rusaknya gigi kita akan semakin parah kalau misalnya dibiarin. Nanti kalau dibiarin, nanti awalnya cuma di enamel, terus nanti lama-lama jadi ke dentin, terus lama-lama jadi ke pulpa. Nah, kalau udah kena pulpa, itu sakitnya bukan main ya teman-teman ya. Pasti nggak bisa tidur. Nah, maka dari itu mumpung ya
kariesnya itu masih awal, masih di enamel aja, itu segera kita periksakan ke dokter gigi dan dilakukan perawatan. Gitu. Next slide. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian sudah tahu belum cara sikat gigi yang benar? Nah, lanjut. Sebenarnya menyikat gigi yang benar itu sama aja ya seperti yang Bapak dan Ibu praktekkan di rumah, teman-teman praktekkan di rumah. Tapi pertama kita harus pilih dulu pasta giginya. Coba dicek dulu sikat gigi, pasta giginya odol di rumah itu dia fluoridnya udah tinggi belum. Nah, kalau belum tinggi atau bahkan belum ada fluoridnya, itu dia mungkin khasiatnya akan berkurang ya. Fluoride ini sebenarnya fungsinya itu untuk mengembalikan mineral gigi kita yang hilang karena asam tadi. Jadi fluoride ini bisa bikin gigi kita kuat. Nah, kemudian jenis sikat giginya. Kita harus pakai sikat gigi yang sesuai dengan umur kita. Nah, kalau misalnya anak-anak ya berarti sikat giginya gagangnya yang kecil. Kalau untuk yang remaja berarti yang gede. Nah, terus bulu sikatnya yang halus. Soalnya kalau yang sudah kasar itu dia bisa merusak gusi dan gusi kita bisa jadi berdarah. Kemudian untuk waktunya itu harus ya ini wajib sehabis sarapan sama sebelum tidur. Nah, kalau sebelum tidur kita lupa gosok gigi, waktu kita tidur bakteri itu akan semakin seneng, semakin berkembang biak, jadinya kariesnya atau gigi berlubangnya semakin banyak gitu. Next slide. Nah, di sini ada gambarnya ya, cara sikat gigi yang benar. Untuk lebih jelasnya mungkin saya praktekkan aja ya. Kelihatan nggak ya? Terlihat ya? Nah, ini kita pilih sikat giginya yang bulunya halus ya. Soal kalau misalnya udah kasar, mending langsung diganti aja daripada gusinya berdarah. Nah, boleh kita mulai ya dari depan maupun belakang terserah ya, sesukanya aja. Nah, kalau dari belakang, kalau gerakan yang belakang itu kita gerakannya horizontal atau maju mundur ya, maju mundur cantik, ini maju mundur, yang kiri juga maju mundur, terus yang bagian belakang juga maju mundur. Supaya yang bagian atasnya ini dia kecungkil semua sisa-sisa makanannya. Jadi gerakannya harus seperti ini ya. Nah, kayak gini. Terus yang untuk bagian depan jangan gosok-gosok kayak gini ya, nanti gusinya luka, jadi gusinya nanti bisa turun. Jadi pelan-pelan, ini dihadapin ke atas gini, terus di set, nah kayak gini, set, nah set, 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 gitu. Terus yang bawah juga bulu sikatnya ngadep ke gusi, terus disikat ke atas, set, set, set. Jadi gusinya itu bakal tetap sehat dan sisa-sisa makanan di sela-sela giginya itu juga keangkat semua gitu. Terus yang bagian belakang juga, bagian belakang itu gerakannya mencungkil. Gini. Set. Set. Nah, gini. Jadi yang bagian belakang keangkat semua nih kayak gini nih, langsung bersih. Yang bagian belakang juga nih yang bawah set. Set. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih? Kita tahu cara menyikat gigi yang benar. Sebenarnya fungsinya itu antara lain atau enggak, yaitu untuk gigi dan gusi biar tetap sehat. Jadi kalau misalnya kita udah sikat gigi tapi caranya salah, itu bisa menimbulkan komplikasi lain, bisa menimbulkan masalah lain. Misal tadi yang saya jelaskan, kalau kita yang depan sikat giginya gosok-gosok kayak gini kenceng, nanti gusinya bisa turun atau namanya itu resesi. Jadi kan nggak bagus juga ya, apalagi gigi depan kalau misalnya gusinya turun dan berdarah pasti bisa mengganggu penampilan ya. Gitu. Mungkin ada yang kurang jelas atau udah cukup jelas. Cara sikat gigi yang benar ini penting untuk kita ketahui ya. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke slide berikutnya. Oh iya, jangan lupa lidahnya dibersihin juga ya. Nah, biasanya itu kalau kita beli sikat gigi kan bagian belakangnya juga ada ya yang buat bersihin lidah.
Nah, kalian pas bagian terakhirnya itu ini digosokin ke lidah supaya kita nggak bau mulut. Nah, jadi napasnya enak gitu. Oke, lanjut. Pemilihan makanan. Ini pasti kalian sudah di luar kepala semua ya. Next slide. Pemilihan makanan yang baik dan buruk untuk kesehatan gigi itu apa aja? Ada yang mau nambahin? Ada yang mau cerita dulu makanan yang baik dan buruk? Jadi makanan yang baik itu contohnya udah ada di gambar ya. Pernah dengar nggak pernyataan kalau you are what you eat? Nah, jadi apapun yang kalian makan itu dapat memberikan dampak baik positif maupun negatif bagi tubuh kita. Nah, apalagi gigi. Gigi itu kan bagian tubuh yang paling pertama mengenai makanan saat kita makan ya. Ada di sini yang makan tapi nggak melewat mulut dulu, nggak ada kan ya. Jadi pasti setiap makan itu kita gigit dulu, diproses di mulut, dikunyah, baru ditelan. Nah, bila kesehatan gigi kita nggak dijaga, nah hal ini pasti sangat merugikan. Makan jadi nggak enak, rasanya nggak ada gitu ya. Nah, makanan yang baik itu di sini udah ada gambarnya ya, jelas sekali. Ini ada buah, sayuran. Kenapa sih buah dan sayuran itu penting, sehat? Nah, jadi menurut American Dental Association, buah dan sayuran ini dia memiliki kandungan serat yang tinggi. Nah, fungsinya itu dia akan menjaga gusi dan gigi agar tetap bersih. Gitu. Kemudian serat ini juga membantu produksi air liur. Nah, air liur ini sebenarnya punya fungsinya sendiri, yaitu self-cleansing. Jadi air liur ini dia bisa membersihkan sisa-sisa makanan, kemudian juga dia bisa mengurangi efek zat asam yang dapat merusak gigi tadi. Gitu. Terus air liur kita itu juga ternyata punya kalsium loh. Jadi kalsiumnya ini dia fungsinya mengembalikan mineral pada gigi atau remineralisasi. Jadi proses pembentukan karies itu bisa terhambat gitu. Nah, selain buah dan sayur, itu ada lagi yaitu makanan olahan dari susu atau dairy products. Nah, kalian pasti sudah mengerti ya, makanan olahan dari susu itu seperti apa. Jadi kayak keju, terus yogurt tawar, susu, seperti itu. Nah, produk dari olahan susu ini dapat membantu menjaga kesehatan gigi karena mengandung yang namanya kalsium dan fosfat. Kalsium dan fosfat ini dia dapat mengembalikan mineral gigi yang hilang karena asam tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada namanya teh hijau. Teh hijau itu kan bening ya, bukan teh yang kuning ya, bukan teh yang coklat. Teh hijau ini dia biasanya bening dan dia itu mengandung namanya polifenol. Nah, polifenol ini dia fungsinya untuk melindungi gigi dan membasmi bakteri. Kemudian juga mencegah berkembangnya asam laktat yang dapat merusak enamel gigi. Jadi dia punya zat polifenol sebagai antioksidan dan antibakteri. Jadi bagus untuk kesehatan gigi dan mulut. Kemudian yang 4, itu ada makanan yang mengandung fluoride. Nah, jadi fluoride itu nggak cuman hanya ada di sikat gigi ya teman-teman ya. Jadi ada namanya air minum berfluoride, kemudian makanan dari unggas ayam, kemudian juga seafood, itu ternyata juga mengandung fluoride. Meskipun dia kandungannya tidak sebanyak yang di odol atau sikat gigi, di pasta gigi gitu. Kemudian untuk makanan yang buruk sebelah kiri, ini pasti kalian sudah mengerti ya, bagi yang sering nyemil malam-malam, itu ada permen, kemudian makanan yang mengandung pati, roti-rotian, roti yang lembut, dan keripik kentang gitu, chips. Kemudian juga ada minum berkarbonasi, yaitu soda dan soft drink. Kenapa? Soalnya soda dan soft drink itu gulanya sangat tinggi ya. Kemudian juga punya asam fosfat dan sitrat, jadi dia bisa menggerogoti gigi, menghilangkan enamel gigi, gitu. Kemudian ada zat yang dapat membuat mulut kering, yaitu alkohol dan beberapa jenis obat. Biasanya obat-obatan untuk pasien hipertensi, kemudian DM, itu dia mengandung zat yang dapat mengurangi air liur. Nah, kalau air liur kita berkurang, jadinya tidak ada lagi fungsi self-cleansing pada mulut. Kemudian es batu. Nah, siapa yang paling suka nyemil es batu? Es batu itu ternyata nggak bagus loh kalau kita
kalau kita konsumsi berlebihan, soalnya nanti dia bisa merusak enamel gigi juga, dan gigi menjadi lebih rentan untuk terkena karies. Kemudian yang terakhir ada kopi. Nah, kopi udah tahu ya, pasti mengandung kafein. Kafein itu bisa membuat mulut kering dan menjadi asam. Nah, kalau mulut kita asam, nanti kondisi gigi dan mulut kita semakin rusak gitu. Dan juga selain itu juga bisa bikin gigi kuning. Jadi makanya kalau minum ini aja pakai sedotan biar nggak bikin kuning. Nah, teman-teman sebenarnya bukannya kita nggak boleh makan makanan ini ya, sebenarnya boleh, cuman dibatesin gitu. Jadi kan apapun yang berlebihan itu nggak baik ya. Jadi kalau misalnya kita habis makan permen nih, atau makan chips, nah setelah 30 menit itu kita harus kumur-kumur atau kita sikat gigi. Jadi biar sisa-sisanya itu dia nggak melekat pada gigi dan membentuk plak gitu. Jadi boleh aja sih kalau mau nyemil, mau apa, tapi setelah itu jangan lupa sikat gigi. Sebenarnya itu sih yang penting, sikat gigi, harus menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan sikat gigi. Oke, lanjut. Oke, jangan lupa cek rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Nah, apalagi pembersihan karang gigi, kemudian cek gigi berlubang, itu 6 bulan sekali ya. Nah, lagi musim COVID, Dok, apakah aman? Apalagi sekarang masih maraknya ini ya, virus Omicron ya, udah makin tinggi. Nah, jawabannya next. Nah, jawabannya aman ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jangan takut. Nah, karena ini PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, sudah mengeluarkan surat edaran mengenai tata laksana pencegahan transmisi COVID di ruang praktek dokter gigi. Jadi kita tuh udah di-prepare benar-benar gitu. Jadi pertama kita bahas satu-satu ya. Mungkin ini agak kecil ya ininya tulisannya, tapi saya jelasin aja. Pertama, penyediaan alkohol based hand rub. Jadi pasti di setiap klinik atau bahkan mungkin nggak klinik aja ya. Di mana-mana sekarang udah ada ini hand sanitizer ya. Disediain hand sanitizer, terus juga ada tisu, kemudian juga kalau misalnya kita masuk ke toko, bahkan sekarang udah ada ini wastafel cuci tangan ya. Nah, itu sebenarnya harus diterapkan ya. Kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian nanti di dalam udah ada hand sanitizer, sering-sering kita pakai gitu. Melakukan prosedur 6 langkah cuci tangan WHO. Ini sebenarnya bukan cuma dokter gigi aja ya, tapi kita sebagai pasien atau pengunjung itu juga harus menerapkan 6 langkah cuci tangan. Pertama, gunakan sabun dan air apabila tangan kita terlihat kotor. Cuci tangannya selama 40-60 detik. Jadi jangan cepat-cepat ya teman-teman ya. Jadi jangan push terus udah gitu. Enggak, tapi harus 40-60 detik. Dalam hati aja ngitungnya 40-60 detik gitu. Terus kalau pakai hand rub, yang pakai hand sanitizer itu juga ada waktunya 20-30 detik. Jadi makainya itu harus sampai ke pergelangan tangan sini. Jadi harus benar-benar sampai punggung tangan, terus sela-sela jari gitu ya. Jadi kumannya itu nggak ada nempel sama sekali di tangan kita gitu. Nah, kemudian prosedur cuci tangan harus dilaksanakan pada saat, ini untuk dokter gigi ya, jadi untuk kalian para calon dokter gigi, jadi ini yang pertama sebelum menyentuh pasien, kemudian sebelum kita melakukan tindakan, kemudian setelah terpapar cairan tubuh, kemudian setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh lingkungan di sekitar pasien. Kemudian rekomendasi WHO itu kita menggunakan standar precaution dengan yang pertama hygiene tangan. Hygiene tangan tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian ada hygiene respiratory atau etiket. Jadi ini etiket penyebaran kalau misalnya kita bersin gitu. Yang pertama, palingkan kepala ke arah lain jika batuk atau bersin. Nah, jadi kalau misalnya kita mau batuk atau bersin tuh jangan diadepin ke orang ya. Jadi kita pakai ini, kita mereng ke kanan dulu, merengin kepala dulu biar nggak kena orang. Terus tutupi hidung dan mulut dengan tisu. Nah, kalau nggak ada tisu, berarti kita pakai lengan. Jadi kalau batuk bersin, hacim gitu, itu pakai lengan sini. Kemudian kalau nggak bisa, kita pakai tisu. Nah, habis bersin dan batuk, tisunya dibuang gitu.
Terus yang selanjutnya dokter gigi atau perawat dan staf memakai APD yang sesuai. Nah, ini kalian kalau ke dokter gigi atau ke RSGM pasti lihat ya pakaian astronot kayak di kanan ini benar-benar tertutup sekali ya, pakai hazmat, pakai face shield, pakai sepatu boot. Nah, ini penting banget soalnya lagi musim COVID tinggi gini, transmisi virus bisa dari mana-mana aja gitu. Bahkan kalau misalnya kita periksa ke dokter gigi, ada beberapa klinik yang mengharuskan kita memakai APD juga ya. Ada yang dipakein gown, ada yang dipakein head cap gitu. Nah, kemudian pasien diminta berkumur dengan hidrogen peroksida 0,5% sampai 1% selama 1 menit. Karena ini terbukti untuk melawan kuman coronavirus. Nah, biasanya kalau misalnya kalian ke dokter gigi, sebelum tindakan itu biasanya disuruh kumur. Nah, kumurnya itu biasanya isinya namanya hidrogen peroksida ya. Hidrogen peroksida, jadi kalian kumur, jadi virus corona yang di dalam mulut, misalnya kalian anak uzubillahnya ada gitu kan, itu dia bisa membunuh virus tersebut gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian selain hidrogen peroksida, itu juga ada povidone iodin. Povidone iodin ini kayak betadine ya, tapi konsentrasinya kecil 1%. Jadi dimasukin ke dalam larutan kumur, kemudian nanti kita disuruh kumur 15 detik sampai 1 menit. Nah, ini juga terbukti efektif sih untuk virus corona. Biasanya sih paling banyak kalau di klinik-klinik atau di RSGM ini ya povidone iodin di betadine. Jadi nanti disuruh kumur terus dilepeh. Kemudian ini gambar yang kanan ini nih bukan ini ya, yang asap-asap ini bukan menghirup roh ya. Ini namanya aerosol. Jadi kita itu sekarang pakai ekstraoral, vakum ekstraoral. Ini yang ada di gambar kanan ini. Jadi fungsinya itu biar aerosolnya itu nggak kemana-mana. Nah, kalau misalnya kita perawatan tambal gigi, itu kan kita pakai bur ya. Nah, itu biasanya pasti keluar namanya aerosol atau uap-uap yang kita bahkan tuh nggak bisa lihat ya. Uap-uap asap-asap, kayak asap ini itu sebenarnya uap percikan dari bur kita. Terus kalau misalnya kita bersihin karang gigi, itu juga kan airnya muncrat kemana-mana. Nah, fungsinya vakum ekstraoral ini adalah untuk menyedot semua aerosol sehingga aerosol tersebut nggak nyiprat kemana-mana, nggak nyiprat ke muka pasien, nggak nyiprat ke muka dokternya. Jadi supaya transmisi virus itu dia berkurang gitu. Jadi kita sekarang udah pakai vakum ekstraoral. Mungkin nggak di semuanya ya, tapi rata-rata sekarang klinik udah nambahin vakum ekstraoral ya untuk kontrol infeksi. Kemudian desinfeksi. Nah, desinfeksi di sini lebih ditekanin ya di zaman pandemi gini. Jadi satu alat itu sekarang satu pasien. Jadi kalau misalnya pasien udah selesai tindakan, itu alatnya tuh langsung dibersihkan, langsung dipanasin dengan autoclave ya. Jadi nggak bakal terjadi transmisi virus dari pasien satu ke pasien berikutnya, itu insya Allah nggak bakal terjadi. Kemudian juga kita selalu membersihkan lingkungan kerja ya. Jadi dental chair-nya itu selalu habis pasien selesai itu kita semprot pakai alkohol, kita kemudian bagian mejanya juga, kemudian bahkan gagang pintu pun juga kita semua disterilin semua. Jadi setelah pasien pertama itu sudah selesai, itu langsung kita bersihin semua, makanya jaraknya itu agak lama, biasanya tuh ada 5 menitan lah dari jarak pasien satu ke pasien lain. Itu fungsinya tuh yaitu untuk membersihkan dan mensteril semua area kerja. Jadi begitu pasien baru datang, itu semua udah steril, udah bersih, dan pastinya pasien akan lebih ngerasa safe dan nyaman gitu. Kemudian pembersihan bahan linen pakaian ya jelas ya, ini kayak hazmat dan pakaian-pakaian dokter giginya dan stafnya juga pasti dibersihin supaya nggak menularin ke pasien yang datang gitu. Sama kontrol pembuangan limbah, ini masih sama sih dari sebelum pandemi maupun sekarang juga tetap sama gitu. Oke, lanjut.
Nah, kalau misalnya masih takut juga dok, gimana? Tapi gigi saya tuh sakit. Nah, sekarang tuh udah era modern ya, jadi kita bisa konsultasikan masalah gigi dan mulut secara online. Biasanya sudah ada teledentistry, halo dokter, gitu-gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata setelah diberi obat, kan biasanya kalau konsultasi online cuman dikasih resep ya. Kalau misalnya cuman dikasih resep, udah minum obat kok masih sakit ya dok. Nah itu mau nggak mau kita harus ke dokter gigi untuk menghilangkan penyebab dari sakitnya itu. Nah nanti bisa janjian yang kira-kira dok pasiennya yang nggak banyak biar nggak kemerungsung, biar nggak ketularan COVID gitu, bisa nanti dijadwalkan sama dokternya untuk perawatan yang VIP gitu ya. Oke, ini slide saya sudah habis ya. Sekian. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin. Baik, terima kasih Dr. Gigi Syafira atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua, jadi menambah pengetahuan juga bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut yang baik dan benar. Baik, untuk teman-teman semua, selanjutnya akan diadakan sesi tanya-jawab, dan nanti juga ada post-testnya bagi teman-teman atau adik-adik semua yang masih ada materi yang kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan atau diketik melalui kolom chat ya. Bisa dimulai dari sekarang untuk sesi tanya-jawabnya, atau bisa raise hand juga. Terima kasih. Bagaimana adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo ditanya aja, nggak apa-apa, nanti dijawab sama dokternya. Ya, silakan Muhammad Robi Arsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan dokter, nama saya Muhammad Robi Arsyadani, mahasiswa FKG Unisula Angkatan 2021. Izin bertanya dokter, saya kemarin sempat lihat video tentang kayak video edukasi gitu dok, video edukasi tentang sikat gigi. Nah, kebiasaan kita sehabis sikat gigi itu kan langsung berkumur. Tetapi di video tersebut itu tidak dianjurkan untuk berkumur langsung dokter. Di videonya itu dianjurkan menunggu sekitar kurang lebih 1 menit baru berkumur. Nah, apakah pernyataan tersebut itu benar dokter? Karena sudah kebiasaan saya itu habis sikat gigi itu langsung berkumur. Itu bagaimana baiknya dokter? Mungkin begitu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Robi, ini langsung saya jawab ya. Jadi mungkin itu ada ininya nggak? Maksudnya odolnya pakai apa gitu, disebutin nggak merek apa? Nggak ya? Izin menjawab lagi dokter. Di videonya itu kayak kalau kita langsung berkumur, nanti kandungan fluoride ya? Ya, fluornya Itu hilang gitu ya. hilang kalau langsung dikumur. Nah, itu bagaimana dokter? Ya baik, saya jawab ya. Sebenarnya saya belum menemukan ini ya, jurnal pastinya ya mengenai misalnya harus tunggu berapa menit dulu setelah ini. Cuman mungkin memang ada beberapa pasta gigi yang kandungannya itu memang disuruhnya kita harus menunggu sekitar 1 menitan supaya fluoride-nya tuh nyerap masuk ke dalam gigi. Nah, mungkin iya benar. Jadi dia itu memang instruksinya harus seperti itu. Jadi supaya fluoride-nya itu terserap dengan baik ya ke dalam gigi. Namun sebenarnya tidak apa-apa juga kalau misalnya kita langsung berkumur. Itu sebenarnya tidak ada bedanya. Yang penting kita sikat giginya itu yang penting ya.
tahapan sikat giginya itu yang penting. Jadi kalau misalnya mau didiemin 1 menit, monggo. Kalau enggak juga sebenarnya belum ada penelitian yang signifikan mengenai hal itu. Namun kadang kan mungkin beberapa dari kita mungkin biarin nyerap dulu kali ya, kayak misal kalau kita pakai skincare gitu kan, ditunggu biar nyerap dulu. Nah mungkin ini ada baiknya juga kalau misalnya kita tidak langsung berkumur gitu ya. Jadi supaya fluoride-nya nyerap, jadi monggo mau langsung kumur ataupun tidak, ataupun didiemin dulu monggo. Sebenarnya sama aja. Karena yang pentingnya itu adalah sikat giginya itu. Gitu ya Robiah. Jadi monggo mau dipraktekin atau enggak juga sebenarnya nggak ada masalah. Terima kasih dokter. Ya. Mungkin ada yang lagi mau yang nanya tentang ini PPT atau nanya tentang kuliah juga nggak apa-apa sekali. Sambil sharing-sharing ya dokter. Ya, sharing-sharing. Dokter izin bertanya, ada salah satu pertanyaan. Jadi kan ini lagi di masa pandemi COVID-19 gitu dokter. Jadi itu dari dokter gigi itu biasanya pada masa pandemi ini kasus apa aja yang bisa ditanganin gitu. Kadang kan ada beberapa keterbatasan dari penanganan kasusnya, Dok. Oh iya. Oke. Sebenarnya untuk sekarang ya, semua kasus itu kita tangani ya. Jadi bisa kalian misalnya bersihin karang gigi. Biasanya kan masih pada takut ya, takut airnya nyiprat kemana-mana. Tadi sudah saya liatin ada alat. Sekarang tuh udah modern, jadi udah pandemi masuk itu kita nyiptain alat yang bisa menghalau virus atau menghalau aerosol itu. Jadi tindakan apapun insya Allah aman. Nah, yang nggak aman itu kalau misalnya rame gitu. Nah, makanya tadi kan saya saya sarankan kalau mau ke dokter gigi itu kita janjian dulu yang nggak rame. Jadi sebenarnya transmisi virus yang paling gede itu bukan di dalam praktek di dalam ruangan dokter giginya ya, tapi di waktu kita nunggu. Kalau rame itu kan kita usuk-usukan sama pasien-pasien lain kan kita ini nggak nyaman, terus juga bisa kena virus dari orang lain yang kita bahkan nggak tahu gitu. Nah, kalau di dokter giginya insya Allah semua kasus kita lakukan dari cabut gigi, tambal, scaling, pasang behel, bleaching itu semua kita lakukan gitu. Tapi dengan itu pasien dibatasin, kemudian juga alat-alatnya juga disterilin satu-satu gitu. Kemudian dengan alat-alat sekarang yang udah canggih, jadi insya Allah aman-aman aja. Jadi semuanya kita sikat. Gitu. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang menambahkan pertanyaan atau ada yang kurang jelas, atau bisa sharing-sharing juga masalah kuliah di kedokteran gigi. Oke, dokter, ada yang bertanya dari Hafiz Muhammad. Dok, izin bertanya, kalau pasien hipertensi tidak konsumsi obat rutin, boleh langsung dicabut atau tidak gitu? Terima kasih dokter. Pasien hipertensi itu biasanya tergantung ya, dilihat dulu tensinya ya. Biasanya kalau saya, sebenarnya kalian udah belajar belum sih ini? Kalau tensi tinggi 140 ke atas itu udah termasuk tinggi ya. Nah, biasanya itu udah nggak boleh dicabut, tapi kalau saya pribadi itu kalau tensinya di atas 150 ke atas saya nggak berani. Karena efeknya apa? Efeknya perdarahannya nggak bakal bisa berhenti gitu. Jadi kalau pasien hipertensi, kita tensi dulu. Kalau misalnya tensinya masih di bawah batas normal, misal 140 ke bawah, atau 145 ke bawah, itu insya Allah masih aman ya. Itu boleh langsung dicabut. Tapi kalau pas di tensi itu udah tinggi 147, 49, 150 ke atas itu enggak. Tunda dulu ya, konsumsi obat dulu rutin, nanti kalau tensinya udah turun baru bisa dicabut, oke? Baik dok, terima kasih dokter. Mungkin cukup ya dok, pertanyaannya sudah 3 atau mau ditambah lagi dok? Udah cukup. Baik dok, terima kasih. Selanjutnya sebentar lagi akan diadakan sesi post-test terlebih dahulu ya teman-teman dan adik-adik semua. Nanti link post-testnya akan dikirimkan melalui via chat. Buat kakak-kakak panitia bisa diminta tolong untuk dikirimkan.
Waktu pengerjaannya 5-10 menit. Terima kasih. Baik, waktu pengerjaan post-testnya telah selesai. Jadi saya ingin mereview ulang dari penjelasan Dr. Syafira tadi. Jadi kan di masa pandemi ini, kebanyakan kan orang-orang pada takut buat ke dokter gigi. Nah, sedangkan permasalahan utamanya, gigi itu kan dia merupakan salah satu sumber penyakit. Nah, yang biasanya terjadi itu salah satunya dengan adanya karies gigi atau gigi berlubang. Nah, gigi berlubang itu apabila tidak segera ditangani, maka nanti akan berkembang dan giginya itu menjadi sakit. Nah, faktor-faktor lainnya itu diakibatkan karena adanya bakteri, kemudian dari faktor-faktor makanan lainnya, kemudian bisa juga akibat seseorang itu kurangnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, sehingga giginya merasa sakit, kemudian cenut-cenut, kalau malam hari juga kita susah tidur. Nah, untuk mengatasi masalah ini, bisa dilakukan dengan datang ke dokter gigi, cek rutin 6 bulan sekali, kemudian giginya bisa ditambal. Nah, dari proses gigi berlubang tadi itu, berdasarkan adanya flak, flak itu dia bisa dihilangkan dengan cara menggunakan sikat gigi. Nah, apabila flaknya itu tadi dibiarkan, kemudian dia tuh akan memperburuk keadaan giginya. Nah, makanya perlu diperhatikan juga dari cara-cara menyikat giginya. Yang pertama dari pasta giginya, kita cari dengan pasta gigi yang berfluorid yang tinggi. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk mengembalikan mineral dari gigi itu sendiri. Kemudian jenis sikat giginya yang udah dijelasin sama dokter Safira tadi, menggunakan jenis sikat gigi sesuai dengan umurnya. Apabila anak kecil menggunakan sikat gigi sesuai dengan umurnya, dan sebaliknya. Kemudian kita juga harus menyikat gigi secara rutin sehabis sarapan atau juga sebelum tidur, karena apabila kita lupa menyikat gigi sebelum tidur, maka nanti bakteri itu semakin senang sama giginya, nanti dibuat giginya itu jadi bisa berlubang. Kemudian cara gosok giginya sudah dijelaskan juga sama dokter Safira tadi. Kemudian juga kita penting buat pemilihan makanan atau makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari, yaitu makan makanan seperti buah, sayur. Nah, dia itu memiliki serat yang tinggi untuk menjaga gusi dan kesehatan giginya juga.
Kemudian tadi ada minum susu, kemudian makanan-makanan yang mengandung fluoride juga ada, seperti air minum, kemudian seafood. Terus juga makanan yang tidak baik untuk kesehatan gigi dan mulut, salah satunya tuh juga ada kopi, karena kan kopi ada kandungan kafeinnya ya dok ya tadi. Kemudian dia juga bisa mengganggu nih dari proses estetisnya, jadi seseorang itu menjadi tidak pede karena proses estetisnya tuh sudah terganggu akibat adanya konsumsi kopi yang berlebihan menyebabkan giginya menjadi kuning. Nah, kemudian dari masa pandemi ini kita jangan takut ke dokter gigi karena di musim COVID ini ke dokter gigi itu tetap aman ternyata teman-teman. Nah, dengan alasannya kan dokter gigi telah melakukan tata laksana yang sesuai dengan penanganan COVID-19. Kemudian juga harus rajin mencuci tangan, kemudian pemakaian hand rub-nya juga, dan lain sebagainya. Baik dari teman-teman semua, apakah ada materi atau hal-hal yang kurang dipahami atau sudah cukup? Dokter bagaimana dok? Apakah sudah cukup? Cukup. Baik. Terima kasih kepada Dr. Gigi Syafira dan teman-teman semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di webinar pada pagi hari ini dan teman-teman semua yang telah berpartisipasi memberikan kesempatan waktunya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Dr. Gigi Syafira menjadi manfaat buat kita semua. Hal yang kita tidak ketahui menjadi kita ketahui. Selanjutnya saya selaku moderator pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Gina, terima kasih juga Dokter Safira. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pembicara, kepada panitia. Saya persilakan untuk mengambil dokumentasinya dan share screen. Dokter, mohon maaf dimulai untuk sesi dokumentasinya, gitu. Oke. Dimulai 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih, dok. Oke, sama-sama. Acara selanjutnya adalah sesi bersama, foto bersama kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kameranya dan kepada panitia dipersilakan untuk memandu dokumentasinya. Kita mulai sekarang ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah cukup. Baik, kita telah berada pada penghujung acara. Luar biasa sekali ya pembicara kita pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, kepada peserta dimohon untuk melakukan link absensi terlebih dahulu yang telah dikirim oleh panitia di kolom chat. Apakah sudah absensinya adik-adik? Baik, acara pagi hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak.
Elsa, Elsa, kamu tidur apa? kayaknya Elsa tidur deh ini. Elsa, kamu mau bantuin? Elsa, Sa, Elsa, kamu tuh loh, kamu mau bantuin?